Mulai. Assalamualaikum teman-teman. Salam Ibu. Kenapa kurang semangat? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi. Pagi. Wah, Masya Allah, Biba semangat sekali ya. Oke, sebelum memulai layanan bimbingan klasikal pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar aktivitas kita hari ini membawa berkah untuk diri kita. Oke, silakan dipimpin oleh Sofyan. Baik Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Sofyan. Ya, sebelum memulai Ibu akan absen dulu ya. Ya, Arif hadir. Bu. Arif, Biba, Hadir Ibu. Erni, Hadir Ibu. Grace. Hadir Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada KBM hari ini. Semoga konsisten di hari-hari berikutnya berproses menjadi manusia yang berintelektual dan berakhlak baik. Oke. Baik, Ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan layanan bimbingan klasikal ini adalah harapannya adalah kalian mampu menentukan pilihan karir dan kalian tahu bagaimana strategi untuk mencapainya. Oke, dengan juga dilakukan secara mandiri, kreatif. Oke. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan layanan bimbingan konseling ini adalah Ibu akan menampilkan sebuah video, Ibu akan membentuk kelompok yang sudah Ibu bentuk berdasarkan angket yang minggu lalu kalian isi. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke, kemudian kalian berproses untuk mengerjakan dengan mencari informasi dan kalian setelah itu memaparkan hasilnya. Oke, biar lebih semangat lagi nih ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau? Semangat? Semangat? Oke, biar lebih ekspresif lagi nih ya kalian. Iya. Ya. Dengarkan instruksi saya ya. Iya, Bu. Untuk ice breaking kali ini adalah perintahku ekspresimu. Ekspresimu mana? Ya, perintahku adalah ekspresimu ya. Ekspresi yang paling oke akan dapat hadiah dari Ibu. Hadiahnya permen. Oke. Oh, coklat nanti ya, coki-coki ya, Rif. Oke, ya. Perintahku adalah ekspresimu ya. Oke, sekarang ekspresikan terkejut. Biba mana ekspresinya Biba? Sofyan ekspresinya kok senyum terkejut. Oke. Jaringannya Bu, maaf ya Bu. Oh baik, nggak apa-apa Biba, is oke. Ya ketemu mantan. Oke, wah mewakili sekali ya Siva ya. Oke, kemudian bahagia, ekspresi bahagia. Apa namanya, Grace kayak Cherry Bell ya. Kemudian bahagia sudah, orang yang sedang jatuh cinta, falling in love. Oh lala. Oke.
Sofian Oke. biasanya sama semua nih dari terkejut sampai bahagia tuh Bu. Sofian gak ada ekspresi. Sofian. Oh ya, padahal kita itu Sofian harus datar, Bu. kita tuh harus ekspresif mengungkapkan segala bentuk emosi dalam diri ya. Saya senyum tadi ketemu mantan, Bu. Oh gitu. Sofian Oh, oke. cool. So cool. Kalau Arif hot. Kalau Arif apa? Hot. Oh, hot. Kan Kak Sofian cool. Arif hotnya. Karena dia panas. Jadi hot Oh, and iya. cold gitu ya. Yang Kita penting kan jangan saling hot. melengkapi ya, Besti. Yang penting jangan hot plate ya. Oke. Enak loh hot plate tuh. Nanti Iya, Pak Sofian cool, Pak Pak makan begelunu itu. Arif hot, Melia Oke. dispenser jadinya. Boleh teman-teman saya lanjutkan. Boleh Bu. Boleh Bu. Oke. Sudah rileks ya sekarang. Masih deg-degan Bu. Oh, masih deg-degan kenapa sih, Fa? Gak apa-apa Bu. Oke, lebih Mungkin rileks karena ya. ada Ibu. Oh gitu. Janganlah, kan saya juga kan menyenangkan. Bukan Bu, Oke. berdebar karena semangat. Oke, teman-teman. Mari amati video yang akan saya tampilkan ya. Ya Bu. Oke, sebentar. Bentar. Wah, belum bisa nih. Saya bantu, Ibu. Oh, boleh Sofian. Sebelumnya tunggu, jangan video dulu deh. Ibu mau biar kamu juga rileks juga. Ibu mau menampilkan tebak gambar dulu deh, ya. Oke, sebentar. Sudah muncul? On proses Belum. Bu. Oke. Sudah muncul? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang tebak gambar dulu ya. Ini adalah beberapa tokoh di Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing. Oke. Oke, siapakah dia? Yuk kita mulai tebak gambar. Sudah siap bermain? Are you ready? Siap. Oke. Ready. Mulai. Siapakah dia? Raffi Ahmad. Iya, betul sekali. Seorang artis terkenal yang hanya lulusan SMA ya. Beliau juga seorang pemeran, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, YouTuber, dan produser di Indonesia. Oke, lanjut. Siapa yang tahu siapakah dia? Eros. Penyanyi, Bu. Kenapa? Penyanyi band. Eros. Penyanyi band. Ya, dia adalah... Udah onsen ya, siapa ya? Yes, Namanya Duta ya, Duta. Firsa Besari. Iya, tahu Siva. Oh, Tahu Bu. Firsa. Penikmat Firsa. kopi, penyuka senja. Apa gimana ya? Betul-betul seorang Aduh, musisi anak senja Bu sukses Siva nih. kayaknya. Penikmat senja. Penikmat Ya, senja. dia juga penulis buku, konten kreator di Indonesia. Oke, next. Ada yang tahu siapa dia? Terus siapa ya ini ya? Jeng jeng. Cluenya Bu. Cluenya apa Bu? Dia dulu itu wanita karir, tapi Mama Gina. betul banget. Listia ya.
Ernie, Bu. Ernie, Bu. Oh, Ernie. Iya, betul sekali. Ini Mama Gina. Siapa yang tahu Mama Gina? Oh, Kimba Ya. Family. Mana sini intip? Iya, dia akhirnya memutuskan untuk hidup berumah tangga saja. Mana itunya? Instalannya. Ya, kemudian juga dia punya akun YouTube dengan nama Kimbab Family yang dikenal dengan pola parenting yang sangat bagus. Oke, next. Siapa dia? Sandiaga Uno. Si ganteng ya. Iya, Bu. Oke, seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain aktif menjadi politis, beliau adalah seorang wirausaha yang sukses. Oke ya, sebelum lanjut, oke siap, lanjut lagi. Kita mulai babak yang lebih sulit. Oke, siapakah dia? Arnold. Ih, kok kamu tahu sih? Kan aku suka nonton MasterChef, Bu. Oh gitu. Oke ya, dia adalah Arnold Purnomo. Ya, seorang juru utama masak dan koki selebritas asal Indonesia. Dulu tuh dia tukang cuci ya. Ada yang tahu? Bu. Tukang cuci piring? Oh, iya. Iya, gitu. Akhirnya dia sekarang jadi koki ternama di Indonesia. Oke, lanjut. Siapakah dia? Susi Susanti. Betul, ya. Dia sukses di bidangnya, yaitu olahraga, atlet bulu tangkis Indonesia. Oke. Ya, terima kasih. Ini siapa, Bu? Oke, sudah ya. Dari apa yang sudah saya perlihatkan tebak gambarnya, siapa yang paling menginspirasi kalian? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, Bu. Raffi Ahmad, kenapa? Gina, Bu. Tadi Soalnya Gina, Bu. dia Ya, kenapa Restu? Kenapa Restu? Dia punya banyak usaha, semuanya sukses dalam bidang-bidangnya, Bu. Mau dia jadi artis, dia sukses. Dia jadi pengusaha, sukses. Betul, karena apa dia sukses? Saya tambahin, Bu. Oke, Saya tambahin ya, karena boleh. Raffi Ahmad dia memakai ilmu padi, Bu. Semakin tinggi dia semakin meruk. Dia orangnya baik banget, Bu. Saya pernah ketemu, Bu. Gak sombong. Ya. Gak kayak Restu, Bu. Tetap rendah hati Ya ya. sih, gue pernah foto sama Raffi Ahmad waktu itu pas ketemu di mall. Mei sama Restu kayaknya harus bimbingan sama saya ya, konseling ya. Kamu suka ribut kok di kelas. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, jangan ribut, nanti foto bareng saya aja, Bu. Oke, tadi ada yang mau bantu saya ya untuk menayangkan video ya. Gimana, Sofyan? Iya, Bu, boleh. Ya. Diperbesar aja, Sofyan, tolong. Yang ini ya, Bu? Iya. Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan, tapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau saya mau sukses ya saya harus kerja keras. Kalau kamu tidak berani untuk mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan dan kamu masih belum juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hidup kamu pun nggak akan berubah. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Saya sendiri masih ingat keputusan penting yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Saya pada saat itu masih seorang mahasiswi biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, dan bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya pada saat itu. Tapi apa akhirnya yang membuat hidup saya berubah? Karena di saat saya ulang tahun ke-20, di malam itu saya mengambil sebuah keputusan
untuk berani bermimpi besar. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan di malam itu saya juga berjanji, kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Satu keputusan yang saya ambil bisa mengubah masa depan. Begitu juga dengan keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Saya juga pernah ambil keputusan, tapi kok hidup saya nggak berubah? Ternyata sebuah keputusan itu harus juga disertai dengan 3 hal. Berikut adalah 3 elemen penting yang menyertai sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment. Keputusan itu benar-benar kamu harus rencanakan dengan serius, tapi bukan hanya keputusannya aja loh, ada juga komitmen di dalamnya. Bukan komitmen yang 90%, apalagi yang setengah-setengah. 100% komitmen inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain. Sehingga komitmen inilah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan. Saking fokusnya nih, kamu pun bisa benar-benar ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu. Jadi ingat, complete commitment, komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Kata pentingnya ya, dengarkan baik-baik. Konsisten. Konsisten itu berarti bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi aksi itu juga harus dilakukan terus-menerus dan terus secara konsisten. Jadi meskipun lagi semangat atau tidak lagi semangat, tetap dilakukan. Pokoknya nggak ada alasan, harus dilakukan secara konsisten. That's what I call a consistent action. Hal ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai keputusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Kalau keputusan yang saya ambil, keputusan yang salah gimana dong? Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada adalah pembelajaran. Karena setiap kesalahan itu adalah ruang untuk kamu terus belajar. Bahkan semakin banyak keputusan yang kamu ambil, semakin banyak juga nih pembelajaran untuk kamu lebih tahu, lebih baik lagi, dan lebih confident lagi untuk mengambil keputusan selanjutnya di kemudian hari. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting kamu juga punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tapi fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, satu keputusan bisa mengubah masa depan. Dan satu keputusan harus disertai dengan 3 hal. Complete commitment, consistent action, dan juga constant learning. Ingat, kesempatan ada di mana saja. Tapi hanya ketika kamu membuat keputusan dan mengambil tindakan itulah yang nantinya akan mengubah hidup kamu. Oke? Oke, terima kasih Sofyan atas bantuannya. Ya, dari video yang tadi saya tampilkan, apa pesan yang akhirnya membuka mindset kamu? Listiana? Semangat. Oh, Mei. Apa Mei? Semangat, pantang menyerah. Oke, yang lain? Siva? Selalu optimis. Oke, optimis. Sofyan? Belajar Belajar. yang terus tidak pernah henti. Oke. Terima kasih. Konsisten, Ibu. Konsisten, iya benar Listiana. Oke, masa depan kamu adalah tergantung pada apa yang kamu putuskan ya. Inti dari video itu yaitu kemudian yang penting komitmen, konsisten menjalaninya serta memiliki kemampuan atau kemauan untuk selalu belajar ya, daya juang di sini ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan atau untuk masa depan kita. Oke. Apapun pilihan karir yang dipilih harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan wawasan yang sangat baik ya. Harus memperluas wawasan, informasi-informasi ya. Baik ya, saya akan membagi kelompok nih berdasarkan angket yang kalian isi minggu lalu. Ibu sudah mengkelompokkan ya. Untuk kelompok yang memilih pilihan karir ya, ini saya bagi 3 kelompok karena untuk yang langsung SMA langsung menikah tuh nggak ada yang milih ya. Kirain saya Mei yang mau langsung nikah malah, atau Grace?
Enggak ya, Grace? Oh, enggak. Kalau di sini Grace pilihannya mengikuti kursus ya. Jadi saya bagi kelompok jadi 3 ya, berdasarkan pilihan kemarin. Oke, untuk studi lanjutan, Sofyan, Restu, Erni, dan Jelita. Oke, untuk mengikuti kursus ya, pilihannya mengikuti kursus setelah lulus SMK yaitu Grace, Listiana, dan Arif. Untuk memasuki dunia kerja ada Siva, Mailia, dan Biba. Oke. Sekarang sudah saya bagi kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Oke. Nah, sekarang saya izinkan kalian mengeluarkan handphone kalian dan menggunakan handphone kalian. Boleh. Sekarang bebas asal digunakan untuk mencari informasi sesuai dengan materi layanan ya. Oke. Silakan, sudah? Oke, sudah bagaimana hasil pencariannya dan diskusi dengan teman sekelompoknya? Sudah dilakukan? Sudah, oke. Sudah selesai ya. Ayo, sekarang kelompok mana dulu yang ingin memaparkan hasilnya? Silakan. Saya, Bu. Sebentar. Boleh nggak, Saya akan tunjukkan ini dulu. Tadi saya sudah bagikan ya. Saya sudah bagikan LKPD-nya. Oke, ini. Bentar. Ya, pilihan karir. Setelah lulus SMK. Ya, tadi hanya 3 kelompok ya, kuliah, bekerja, dan kursus. Untuk yang berumah tangga belum ada. Oke, ini isi LKPD-nya yang tadi saya bagikan. Sesuai dengan kelompoknya. Seperti ini. Oke, ada yang sudah selesai dan ingin memaparkan terlebih dahulu? Silakan. Bu. Siapa? Saya. Oke, boleh silakan. Oke, saya pilih lanjut, Bu. Iya, boleh. Hasil LKPD yang kita buat yaitu kenapa harus memilih studi lanjut atau kuliah, yaitu akan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pikir dalam diri lebih baik. Yang kedua, agar memiliki sikap mental yang baik untuk memudahkan dalam bekerja atau membuka usaha, untuk mencapai kepuasan yang tidak bisa diukur oleh materi, untuk memperoleh kecukupan keuangan, aktualisasi di masyarakat, serta memiliki lingkungan atau komunitas jadi semuanya sama. Begitu, Ibu. Oke, Masya Allah, bagus sekali. Oke, selanjutnya. Mei mungkin sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok aku diwakilin sama yang lain, Bu. Tadi aku sama siapa ya? Iya. Kamu tadi sama aku. Sama Mei. Ya, Mei aja, Bu, yang ngomong. Tapi kalau aku salah, kalau aku salah tambahin ya. Oke, dalam pembelajaran tidak ada yang salah. Kan tadi kata Mary Riana kan yang penting berproses. Iya, Bu, saya sukanya ngopi doang, Bu, di Mary Riana, Bu. Oke, silakan paparkan Meli. Meiliana, hampir mirip ya. Oke. Iya, Bu. Ntar saya mudah-mudahan rezekinya sama, Bu, kayak Mary Riana. Amin. Amin ya, Bu. Oke, baik, Bu. Kelompok saya itu tentang memasuki dunia kerja. Nah, bekerja itu merupakan perwujudan manusia, Bu, dari Tuhan untuk bisa bertanggung jawab gitu, Bu, dapat penghasilan seperti itu. Terus di dunia kerja juga bisa di dalam negeri bisa jadi TKW, Bu, tapi saya nggak mau soalnya jauh, Bu. Tuh. Terus takut ada penyiksaan juga. KDRT ya. Nah, bekerja juga
Iya Bu, takut Bu. Jadi mendingan bekerja di dalam negeri aja Bu. Ada Iya. saya mau jadi pengacara Bu tadinya. Cuma karena pengacara bisa disambi, iya bisa disambi dagang Bu. Kan lumayan buat nambahin penghasilan. Terus kalau buat nyari kerja itu ada 3 tahapan Bu, biar bisa dapat pekerjaan. Betul Yang ya. pertama kalau misalkan kalau nggak punya keahlian, bisa tuh Bu nyari-nyari kerjaan ke perusahaan-perusahaan, itu nyari lowongan. Terus lulus SMA ini juga saya niatnya mau nyoba itu Bu, apa, yang perpajakan itu Bu, STAN ya Bu. STAN, ya. Nah, itu ikut tes. Ya, itu kan perlu tes Bu. Nah, bisa tuh Bu ikut tes. Atau ikutin apa itu pameran-pameran pekerjaan itu Bu, apa namanya ya? On job training ya Bu ya. Oke, ya, Ya, terus? iya itu aja sih Bu mungkin yang dari kelompok saya. Nanti kalau kurangnya biar ditambahin sama Sipa Bu, kan Sipa pinter. Kalau saya mah kan nyontek Bu ke Ibu sama ke teman-teman gitu Bu. Ya Bu. Oke, Tadi anggota kelompok saya kelompok siapa lain, aja Bu ya? anggota kelompok lain mau menambahkan? Kamu, Melia, Siva, dan Biba. Cukup Bu. Sudah cukup ya. Oke. Ya, itu sudah bagus-bagus kok memaparkannya ya. Sudah dapat gitu loh poin-poinnya gitu. Oke, untuk yang mengikuti kursus Listiana ya. Listiana bisa diwakili kelompoknya. Nah, itu kalau kursus itu kan pendidikannya luar sekolah ya Bu ya. Iya. Terus kita kan dikasih pengetahuan, dikasih keterampilan, dikasih sikap mental. Jadi biar kita itu mampu untuk menghadapi dunia kerja. Ya. Terus kalau pelatihan kerja itu keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan ataupun keahlian, produktivitas. Jadi kita dilatih untuk disiplin, dalam bersikap, dan mempunyai etos kerja yang tinggi, dan kita dikasih keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kita. Misalnya dia mau kerja di sektor formal ataupun sektor-sektor yang non formal seperti itu Bu. Baik, terima kasih Listiana. Masya Allah, teman-teman hebat ya, sudah bisa ya dapat informasi-informasi penting sesuai dengan pilihan karirnya. Ya, oke. Baik, pada tahapan ini bimbingan klasikal mengenai pemilihan karir setelah lulus SMK sudah selesai. Ya, oke. Ibu akan memberikan tugas nih untuk lebih memantapkan pilihan kalian. Ibu memberikan tugas mewawancarai tokoh yang kalian amati sukses di profesi atau karirnya masing-masing. Ya, itu tugasnya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk laporannya boleh berupa video, podcast, atau laporan praktek ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kalian, keahlian kalian, pinter buat video atau pinter podcast gitu, itu saya bebaskan. Oke. Boleh nanya nggak Bu? Iya boleh. Kalau orang yang nggak terkenal nggak apa-apa Bu, nggak kayak yang di video-video Ibu itu. Oh, nggak apa-apa, yang penting kalian itu mengagumi gitu, menurut kalian dia sukses banget nih di bidangnya gitu. Nggak apa-apa. Bapak saya boleh nggak Bu? Boleh, boleh banget. Malah orang terdekat boleh. itu adalah modeling yang terbaik ya. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, ya. Kita simpulkan ya dari materi yang tadi kalian searching, browsing ya, cari itu bisa nggak kalian simpulkan gitu ya. Mungkin Arif bisa simpulkan dari hasil layanan bimbingan klasikal hari ini tentang pilihan karir.
Iya Bu, jadi banyak pekerjaan dan karir yang bisa kita yang bisa kita menjadikan progres ke depan sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Jadi harus disesuaikan dengan keinginan karena bekerja dengan hati berdasarkan hobi itu lebih indah. Betul, dan tingkat stresnya juga rendah ya. Ya, kalau misalnya sesuai dengan fashion kita, tingkat stresnya pasti akan lebih rendah gitu. Walaupun stres itu nggak terlalu parah gitu, tidak Bu, tumben mengguncang Bu Ari pinter Bu. mental. Mei nggak boleh kayak gitu. Alhamdulillah Arif pinter hari ini gitu ya. Oke ya, apapun Oh gitu pilihannya. salah Bu ya, maaf Bu. Iya, apapun pilihannya yang terpenting adalah konsisten menjalaninya, serius ya. Serius tapi santai ya. Apapun pilihannya, mau pilihannya setelah SMK langsung menikah, nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah untuk pilihan ya. Yang terpenting yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik ya. Tadi juga ada tokoh yang dia fokus sekarang untuk jadi ibu rumah tangga saja, tapi dia punya parenting yang baik ya. Untuk menikah juga kan harus punya bekal ya, harus punya bekal yaitu minimal parentingnya bagus gitu ya. Ada sosialisasi tentang menikah itu bagaimana tanggung jawabnya, ya harus disiapkan juga mentalnya begitu. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, antusiasnya, semangatnya yang luar biasa untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal hari ini. Semoga hari ini kalian selalu menyenangkan ya, selalu setiap hari selalu menyenangkan. Oke. Amin. Amin. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi minggu wabarakatuh. depan. Capsek ada nggak, Ro? Oke. Capsek. Terima kasih.